Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Supri Angelo dalam dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi wawasan ataupun tips bagaimana kita menjadikan faktor-faktor utama yang menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha serta berakhlakul karimah. Nah, ini saya kutip dari berbagai sumber, ya, buku ataupun buku-buku agama serta kitab-kitab kuning, bagaimana kita membentuk ataupun putra-putri yang soleh dan soleha serta berakhlakul karimah, nanti sudah dewasanya tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, nikahilah perempuan yang baik-baik karena wanita yang baik itu akan berpengaruh kepada anak-anak kalian, keturunan kalian. Itu dalam riwayat hadis Ibnu Majah. Nah, oleh karena itu, sebelum menikah, tentunya seorang suami harus mencari calon istri-istri yang benar-benar berkualitas. Kalau bahasa orang Jawa bilang namanya babat bibit bobot, ya. Asal jangan bubut. Kalau bubut mah ya di bengkel, bengkel motor, bengkel mobil, bubut. Nah, itu yang paling utama, tidak bisa dipungkiri. Kalau ibunya baik, berakhlak baik, maka insya Allah anak-anaknya pun akan berakhlak baik. Tapi kalau ibunya tidak baik, bagaimana dia mengasuh ataupun merawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya kalau dia sendiri pun tidak baik. Nah, oleh karena itu, bagi seorang suami yang harus diperhatikan adalah ketika mencari seorang istri itu harus benar-benar orang perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang soleha, yang memiliki akhlakul karimah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah dia menikah, ya, setelah menikah lalu dia punya anak. Nah, ketika dia anaknya dia baru lahir, jangan lupa yaitu dianjurkan oleh baginda Rasul untuk diajani gitu. Karena baginda Rasul ketika cucunya Hasan dan Husain sudah lahir, baginda Rasul mengajani. Nah, seperti itu. Mengajani di mana? Di kuping kanan ajan, iqomah di kuping kiri atau telinga kanan dan telinga kiri iqomahnya. Nah, fungsinya apa? Karena ketika manusia dilahirkan, Allah berikan potensi sebagaimana surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu atau kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a, lalu Allah berikan ciptakan pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah hati sanubari. Nah, la'allakum tashkurun, supaya kalian semua itu bersyukur kepada Allah. Nah, kenapa itu diawali dengan sam'a, pendengaran? Karena ketika bayi lahir, semua anggota panca inderanya yang berfungsi utama adalah pendengaran. Gitu. Semuanya belum berfungsi secara maksimal. Kenapa? Pendengaran itu adalah faktor pendidikan utama. Nah, pendengaran ini sam'a ini dalam Al-Quran 8 kali Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Disebutkan ataupun dinyatakan oleh Allah 8 kali. Supaya apa? Karena faktor yang paling utama adalah mendidik anak ketika dia bayi adalah melalui pendengarannya. Nah, oleh karena itu pendidikan yang pertama adalah diberikan azan atau dengan 2 kalimat syahadah, itu yang utama. Yaitu mendengarkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang paling utama. Sebelum mendengarkan yang lainnya. Nah, diutamakan adalah dengan suara asli, yaitu orang tuanya, bapaknya ataupun ayahnya. Jangan sampai dengan kaset atau media elektronik lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah dia lahir, masih bayi, jangan lupa mentahnik. Apa itu mentahnik? Memamahkan kurma. Setelah bapaknya memamahkan kurma, mengkumul-kumul kurma, lalu disuapkanlah kepada bayi tersebut. Supaya apa? Supaya anak-anaknya terjaga dari godaan-godaan setan,
tergoda dari ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti ucapan-ucapan anak-anak zaman sekarang ini yang keluarnya kebun binatang dan makhluk-makhluk gaib seperti itu, kalimat setan, iblis, dan sebagainya. Supaya terhindar dari seperti itu, ketika anak kita ketika bayi baru lahir, kita berikanlah yang namanya mentahnik ataupun menyuapi kurma yang sudah dimamah oleh orang tuanya. Nah seperti itu. Kalau nggak ada kurma bagaimana Pak Ustadz, Pak Guru? Yaitu diganti dengan madu yang manis-manis. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah jangan lupa supaya kita mendapatkan putra dan putri yang soleha, berikan ASI menyusui selama 2 tahun, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, ASI menyusui, ASI air susu ibu, asli, jangan susu formula. Supaya anak-anak kita nurut kepada ibunya, maka berikanlah ASI, gitu. Karena ASI ini penuh kasih sayang dari ibunya. Anak yang penuh kasih sayang pasti dia akan nurut kepada ibunya atau kedua orang tuanya. Itu yang faktor utama. Dan ketika sudah mencapai 2 tahun harus dipisah ataupun disapi, jangan dikasih ASI lagi ataupun disusui lagi. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, memberi nama yang baik. Kalau kita berharap putra putri kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, wajib kita berikan nama yang baik. Jangan ngikutin sinetron. Lahir bulan Juni, Junior. Lahir bulan Maret, Martini. Lahir bulan Desember, Desi misalnya. Lahir bulan April, Apriani misalnya. Apriansah misalnya. Itu mengikuti tren. Tapi dalam Islam itu diajarkan sesuai dengan baginda Rasul. Hakul waladi ala walidihi ayyusina ismahu. Hak seorang ayah terhadap anaknya atau hak seorang anak terhadap ayahnya ayyusina ismahu. Hendaklah memberikan nama yang baik. Karena nama yang baik itu bukan hanya di dunia saja, akan membawa tafaul, kebaikan bagi dia dari dunia sampai akhirat. Sebagaimana hadis baginda Rasul dijelaskan dalam kitab Azkar Nawawi. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'abaikum. Sesungguhnya engkau nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, engkau akan dipanggil oleh Allah berdasarkan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Oleh karena itu ngasih nama anak jangan sembarangan. Kita tapaul boleh, nama baginda Rasul, nama Asmaul Husna, Rahman, Rahim, nah seperti itu. Tapi kasih nama Asmaul Husna, nama-nama Allah harus pakai Abdur Rahman, Abdur Rahim, jangan Rahman doang. Nah seperti itu. Nah itu yang kelima. Lalu yang keenam, setelah anak kita lahir, bayi, jangan lupa diakekahin. Nah, jadi memberi nama, mencukur rambut, itu ketika usia bayi itu 7 hari. Yauma sab'ah. Ya, di hari ke-7. Diapain tuh bayi? Diberikan akikah. Karena bayi, terutama bayi laki-laki itu, anak laki-laki itu tergadaikan ya di alam ruhnya. Bagaimana menebusnya? Bi aqiqatihi, maka dengan akikah. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Boleh jadi sekarang di dalam dunia pendidikan guru-guru sulit untuk menghadapi anak-anak. Mungkin di antara muridnya tidak banyak yang belum diakekahin begitu. Boleh jadi seperti itu, melawan nama guru, membantah sama guru, dibilangin nasihatin nggak mau nerima. Nah mungkin di situ karena ketika dia 7 hari dilahirkan oleh ibunya, maka itu masih tergadaikan. Bagaimana menebusnya? Yaitu dengan akikah. Jangan lupa kita berharap anak-anak kita yang soleh dan soleha harus diakikahin. Gitu. Kapan akikahnya? Kewajiban orang tua sebelum dia dewasa. Kalau sudah dewasa itu sudah lepas seperti itu. Nah, yang ke-7 yang terakhir
kita mengharapkan anak kita yang menjadi anak yang soleh dan soleh dan berakhlakul karimah. Yang ketujuh adalah jangan lupa menghitannya. Menghitan itu sunnah muakkad bagi anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tidak dihitan, nanti kesuciannya tidak terjaga, apalagi sholat, karena sholat itu wajib suci. Kalau sholatnya tidak suci, maka sholatnya tidak sah, seperti itu. Karena anak laki-laki itu ya semakin besar, maka nanti ketika dia pipis ataupun kencing, maka nanti sisa-sisa air kencingnya akan nyangkut ataupun mengendap di dalam mulutnya. Oleh karena itu wajib dibersihkan ataupun wajib sunnah muakkad itu ada yang mengatakan wajib bagi anak laki-laki muslim untuk dihitan, ada yang sunnah muakkad. Oleh karena itu supaya kita mengharapkan putra-putri kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha dan tidak membangkang kepada orang tuanya dan tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan sampai terlepas yang 7 faktor ini. 7 faktor ini yang pertama adalah memiliki ibu atau istri yang soleha, yang berakhlakul karimah. Yang kedua, setelah lahir diajanin tuh bayi, setelah diajanin ditahnik dengan kurma, yang kemudian disusui dengan ASI orang tuanya, ibunya, bukan ASI orang lain atau tetangganya. Kemudian memberikan nama yang baik. Nama itu adalah doa, tafaul, seperti itu. Optimisme kita supaya anak kita itu sesuai dengan harapan dan sesuai dengan namanya. Yang kemudian mengakikahin supaya anak kita itu tidak tergadai ruhnya, gitu. Nah, yang terakhir yang ketujuh adalah dihitan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video ataupun dari saya ini. Lain kali nanti kita akan berjumpa kembali dalam gelombang yang sama di channel Guru Masa Depan Supri Angelo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.